Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternative current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Baik anak-anak, itu tadi kalian sudah melihat video bagaimana cara pengubahan energi matahari menjadi energi listrik ya. Oke, Steffi mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke, harus tetap semangat di setiap harinya agar imun kalian itu tetap terjaga ya. Kita masuk pada tema 4 di subtema 3. Ya, seperti yang sudah kalian lihat tadi, jadi kita sudah mempelajari salah satu energi alternatif yaitu sinar matahari ya. Jadi pada pembelajaran satu ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sumber energi alternatif itu menghasilkan energi listrik. Energi alternatif itu apa sih? Energi alternatif itu merupakan energi yang berasal dari alam ya. Jadi mudah untuk diperbaharui, misalnya air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Kalau yang kemarin kalian sempat dengar itu adalah batu bara. Nah, batu bara itu adalah sumber energi listrik yang tidak dapat diperbaharui ya. Nah, keuntungannya apa ya energi alternatif ini? Jadi keuntungannya adalah yang pertama, lebih ramah lingkungan, bebas polusi. Kemudian sumber energi ada di alam, jumlahnya tak terbatas. Yang terakhir, memiliki jangka waktu habis yang lama dibandingkan dengan energi tidak dapat diperbaharui ya. Baik, untuk listrik yang dihasilkan oleh matahari itu dinamakan dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya kita akan menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Untuk struktur teks yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur teks eksplanasi.
Jadi, kalau kalian pernah mempelajari secara mandiri di pertemuan sebelumnya atau di pada saat menjelang PTS, itu kalian sudah mempelajari atau membaca teks eksplanasi. Ini kita ulangi lagi ya. Jadi, struktur teks eksplanasi itu meliputi pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga simpulan. Di mana teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang fakta dan bersifat fiksi apa non-fiksi? Bersifat non-fiksi. Jadi berdasarkan kenyataan di kehidupan sebenarnya. Baik, jadi pada paragraf awal itu disajikan pernyataan umum yang memuat topik atau permasalahan yang dibahas di dalam teks. Pada layar itu kalian perhatikan ada yang dicetak tebal. Topiknya itu diletakkan di bagian awal paragraf ya. Jadi ini paragrafnya tipenya apa? Deduktif ya. Jadi gagasan utama atau kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Kita baca ya. Jadi kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Topiknya apa? Ternyata pertukaran budaya di seluruh dunia itu dipicu dengan kemajuan teknologi dan pendidikan. Nah, jadi teknologinya sudah maju, pendidikannya sudah maju. Jadi pertukaran budaya itu menjadi lebih mudah. Kira-kira seperti itu topiknya ya. Selanjutnya ada deret penjelas. Kalian perhatikan pada layar, di situ juga ada kalimat-kalimat yang dicetak tebal. Deret penjelas itu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama pada paragraf awal tadi ya. Jadi deret penjelas di sini isinya adalah, kita baca ya. Kini kita dapat melihat dan mempelajari budaya dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, kemudian ada simpulan. Jadi paragraf akhir ini berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya. Seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan hanya membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya apa? Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada beberapa. Yang pertama adalah deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Studi Mobility serta ASEAN University Network. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana atau apa saja keberagaman ekonomi di kehidupan kita. Nah, untuk sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi, ini dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Apa saja, misalnya batik, itu kan termasuk kita memberikan apresiasi positif dengan cara menggunakan batik. Jadi pembatik-pembatik di Indonesia itu menjadi bangga bahwa karyanya, hasil kerjanya itu dipakai oleh masyarakat Indonesia.
Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah syarat brosur yang baik. Kalian sudah mempelajari berbagai macam bentuk reklame ya. Jadi brosur ini adalah salah satu bentuk atau salah satu contoh dari reklame visual ya. Jadi syarat brosur yang baik itu apa? Yang pertama, judul yang terdapat dalam brosur itu berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi itu mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya, gambar yang ada dalam brosur itu berkaitan dengan isi atau topik brosur. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Yang pertama, sebelum kalian menuliskan isi dari teks rumpang, kalian harus membaca dengan cermat kalimat sebelum kalimat yang harus kita isi. Jadi kita harus baca dulu teksnya dengan cermat. Yang kedua, menemukan topik atau permasalahan yang dibahas di dalam teks sehingga ketika kita menuliskan kalimat pada bagian yang rumpang itu kosong, harus diisi menjadi sesuai dengan topik yang dibahas, jadi tidak melenceng. Selanjutnya, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang sehingga bagian kalimat yang harus kita isi itu menjadi satu bagian yang utuh dari bacaan tersebut. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang teks tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Selanjutnya ini, cobalah lengkapi teks rumpang berikut. Kita baca, kemudian kita coba untuk mengisikan kalimat pada bagian yang rumpang ya. Jadi kalimat sebelum bagian yang rumpang itu adalah seperti ini. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik. Kalimat setelahnya, pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik menggerakkan mesin kalor. Nah, kira-kira isi teksnya ini apa? Bagian yang rumpang. Kalian perhatikan ya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah apa ini? Kalau misal hasil akhirnya listrik, ya tentu saja mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, seperti itu ya. Jadi antara kalimat sebelumnya dan juga sesudahnya, kalimat yang diisikan ini menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Paham anak-anak? Baik, lanjutkan. Selanjutnya adalah pemanfaatan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Kalian juga pasti melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu apa? Menjemur baju misalnya ya. Itu adalah memanfaatkan energi matahari. Jadi energi matahari itu adalah energi yang berasal dari alam kita. Kemudian sumber energinya tidak terbatas. Kemudian dapat digunakan untuk membangkitkan listrik dan lain sebagainya. Untuk kesehatan juga bisa ya. Jadi untuk kesehatan kita bisa memanfaatkan energi matahari untuk kesehatan tulang seperti itu dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini dia ya. Jadi di awal video tadi di awal pembelajaran tadi kita sudah melihat video bagaimana matahari itu diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya, dengan mediatornya itu adalah panel surya. Jadi panel surya pada atap rumah itu untuk menyalurkan atau mengubah energi listrik menjadi energi matahari menjadi energi listrik gitu ya.
Selanjutnya kita akan menentukan kosakata tidak baku di dalam teks. Nanti kalian akan berlatih lagi karena sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kalian sudah pernah melakukan hal ini gitu ya. Jadi mencari kosakata tidak baku kemudian nanti diubah ke dalam kosakata baku yang tentunya ada di kamus Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau ada dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Baik, untuk tugas silakan kalian buka halaman 72, 73 buku Bu Pena. Kemudian temukanlah kosakata yang tidak bagus sebanyak-banyaknya. Di situ sudah ada kata-kata yang dituliskan dengan tinta tebal. Jadi kalian tinggal mengubahnya saja ke dalam bentuk baku. Ada 2 nomor, yang kalian kerjakan hanya 1 nomor saja. Jadi di nomor 1, untuk yang nomor 2 mencari informasi dan lain sebagainya itu tidak usah dikerjakan. Jadi untuk yang nomor 1 saja cukup itu ya. Selanjutnya menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Apakah kalian pernah menggunakan barang buatan Indonesia? Sering? Apa contohnya? Ya, yang paling gampang adalah batik, itu pasti buatan Indonesia. Kalau elektronik misalnya mana? Apa saja? Nah, itu ada buatan Indonesia ya. Jadi sebagai warga negara kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Nah, ini adalah tujuan kerjasama ASEAN. Salah satunya mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Selanjutnya, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, salah satunya. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang terakhir untuk mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional. Manfaat kerjasama ASEAN misalnya, apa saja sih kerjasama ASEAN itu? Manfaatnya yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Semakin dikenalnya budaya Indonesia dan oleh negara lainnya. Kemudian yang ketiga, tercipta kawasan damai bebas netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Nah, ini sudah tadi ya Bu Stevi jelaskan. Jadi brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik sehingga pesan-pesan yang ada dalam brosur itu disampaikan dengan baik kepada pembaca. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks ini tidak usah kalian buat ya, jadi hanya kita pelajari saja. Untuk membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks, itu kalian perhatikan informasi dari suatu teks dapat disajikan dalam bentuk gambar seri untuk memudahkan pemahaman informasi dalam teks tersebut. Yang kedua, gambar seri itu memudahkan pembaca untuk memahami teks itu tadi ya. Kemudian gambar seri harus disajikan berurutan sesuai dengan urutan informasi suatu teks. Mengkampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Nah, ini juga tidak usah kalian buat posternya, cukup kita pelajari saja bahwa kalian sudah mengetahui bagaimana cara membuat poster yang baik. Nah, hanya saja kalau misalnya mengkampanyekan ajakan bangga ya isinya kalian mengajak masyarakat untuk menggunakan barang buatan Indonesia apapun itu ya.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.